kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah di SMA Islam Nur Al-Ghazi Tambun Bekasi, di mana untuk materi hari ini yaitu arti dan makna wawasan wiyata mandala. Sebelum materi tersebut saya sampaikan, saya akan menayangkan profil dan program dari SMA Islam Nur Al-Ghazi Tambun Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asesor kita, Badan Akreditasi Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Islam Nur Al-Ghazi, Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru, tak lupa Ketua Komite SMA Islam Nur Al-Ghazi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia, taufik juga hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang alhamdulillah kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Haji Mustafa SS selaku pimpinan atau Kepala Sekolah SMA Islam Nur Al-Ghazi akan menyampaikan profil SMA Islam Nur Al-Ghazi. Yang pertama adalah identitas SMA Islam Nur Al-Ghazi, bahwasanya SMA Islam Nur Al-Ghazi ini beralamat di Jalan Kampung Bahagia RT 02 RW 02 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian SMA Islam Nur Al-Ghazi ini didirikan sejak tahun 1980 hingga sekarang, yang dahulu beralamat di Jalan Andini Sakti, kemudian berpindah alamat ke Jalan Simpang 3 Setu, Kampung Bahagia RT 02 RW 02 pada tahun 2004 hingga sekarang. Kemudian SMA Islam Nur Al-Ghazi juga mempunyai visi dan misi. Adapun visi daripada SMA Islam Nur Al-Ghazi ini adalah berpacu dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa,
memiliki kejujuran dan berjiwa mandiri dalam menghadapi era globalisasi. Visi tersebut di atas ini mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kemandirian sesuai norma dan harapan masyarakat. Maka untuk mewujudkannya, sekolah menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan di dalam misi daripada SMA Islam Nur El-Ghazi ini adalah yang pertama, meningkatkan prestasi akademik output ataupun input daripada siswa. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi non-akademik dari seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan masing-masing warga sekolah dalam penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Yang keempat adalah menyiapkan siswa agar berilmu pengetahuan dan mempunyai pola pikir berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan minat, mengembangkan bakat dan keterampilan secara aktif serta dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam adalah mendidik siswa menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa, bersikap profesional dan produktif dengan mengoptimalkan sumber daya guna menghasilkan tamatan atau lulusan yang memiliki kemampuan serta berjiwa mandiri. Adapun tujuan daripada sekolah SMA Islam Nur El-Ghazi ini adalah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah mencetak kader bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan berkompeten serta berketerampilan untuk hidup mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping visi dan misi serta tujuan daripada SMA Islam Nur El-Ghazi, SMA Islam Nur El-Ghazi ini juga memiliki beberapa kegiatan ekskul. Di antaranya adalah ekskul muhadharah, ekskul futsal, ekskul pramuka, ekskul belajar membaca Al-Quran melalui metode tilawati, serta ekskul marawis, yang kesemuanya ini dikemas menjadi ekskul yang bermanfaat untuk seluruh siswa SMA Islam Nur El-Ghazi. Adapun selain kegiatan ekskul yang dimiliki oleh sekolah ini, SMA Islam pun keadaan sekolahnya dan keadaan warga sekolahnya juga yang pertama adalah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai. Di antara sarana dan prasarana yang sangat memadai ini adalah sarana ruang guru. Ada ruang kelas yang memiliki ruangan cukup luas, ada ruang laboratorium IPA, laboratorium biologi, dan laboratorium fisika. Juga SMA Islam ini memiliki toilet yang cukup memadai.
2 buah toilet siswa dan 1 toilet untuk guru. Hadirin Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keadaan warga daripada SMA Islam Nur Al-Ghazi ini adalah terdiri dari yang pertama adalah seorang kepala sekolah, yang kedua 4 orang wakil daripada pelaksana kepala sekolah atau 4 orang wakil kepala sekolah, yang ketiga adalah SMA Islam Nur Al-Ghazi memiliki 18 orang guru laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah memiliki 2 orang tata usaha. Yang kelima, SMA Islam Nur Al-Ghazi memiliki 1 penjaga sekolah dan petugas kebersihan. Adapun untuk yang keenam adalah jumlah siswa. Jumlah siswa SMA Islam Nur Al-Ghazi pada saat ini adalah berjumlah 63 orang siswa. Adapun rombongan belajar di SMA Islam Nur Al-Ghazi ini adalah kelas 10 1 rombongan belajar, kelas 11 1 rombongan belajar, dan kelas 12 1 rombongan belajar. Seluruhnya berjumlah 63 orang. Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja sebagai pengantar daripada profil SMA Islam Nur Al-Ghazi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat dan hikmahnya, terkhusus untuk kemajuan SMA Islam Nur Al-Ghazi. Dan sekali lagi mudah-mudahan SMA Islam Nur Al-Ghazi semakin maju dan semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil dan program dari SMA Islam Nur Al-Ghazi Taman Bekasi. Baik siswa-siswi SMA Islam Nur Al-Ghazi yang Bapak selalu banggakan, untuk materi hari ini yaitu arti dan makna wawasan wiyata mandala, di mana wawasannya itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata yaitu pendidikan, sedangkan mandala yaitu tempat atau lingkungan. Maka dari itu wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur wiyata mandala, yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggara pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Yang kedua yaitu sekolah dan fungsinya, di mana sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya.
Yang ketiga yaitu fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidik siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang keempat, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat alat belajar. Yaitu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah yang pertama, ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar maupun belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Siswa-siswi SMA Islam Al-Ghazi Matabandakan. Yang kelima, di sini ada prinsip sekolah, di mana sekolah sebagai wirata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, ataupun keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanyalah sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, mendidik lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa merupakan pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence atau Hart Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pendidikan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya mendapatkan perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat.
cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjelajahi pemikiran serta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat lingkungan sekitar. Adapun selanjutnya yang keenam, yaitu penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Adapun yang ketujuh di sini yaitu penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk mendapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Ketujuh, pengembangan berikan para siswa rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi, penemuan para ahli. Kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kesembilan, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Selanjutnya yaitu kedelapan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala, di mana kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab pemimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama,
melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, penyelenggaraan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan siswa. Kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Kesembilan, mekanisme dalam melaksanakan Wiyata Mandala, yaitu dalam rangka melaksanakan Wiyata Mandala berupaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain: pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Ketiga, membentuk jaringan-jaringan pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa yang di lingkungan sekolah. Keempat, menghilangkan bentuk-bentuk berpeloncoan pada saat MOS. Kelima, meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Kedelapan, meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Kedua, tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti yang pertama, mendamaikan para pihak yang tertib perselisihan sebagai berikut orang tua atau pendidik pembinaannya. Kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kelima, mengungkap lebih lanjut ketertiban atau mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan penyelesaian secara hukum. Keempat, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Sebelum materi saya usaikan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yaitu yang pertama, tahun berapa SMA Islam Nur Al-Ghazi didirikan? Pertanyaan kedua,
siapakah nama kepala sekolah SMA Islamul Al-Ghazi? Pertanyaan ketiga, jelaskan definisi dari wawasan Wiyata Mandala. Pertanyaan yang keempat, sebutkan unsur-unsur Wiyata Mandala. Pertanyaan yang kelima, jelaskan definisi sekolah dan fungsi sekolah. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan, silakan kalian jawab. Kalian silakan menelaah apa yang telah disampaikan, apa yang materi telah kami berikan kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.